Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan hukum lingkungan yang masih masuk di materi penataan lingkungan hidup. Kalau kemarin sudah saya jelaskan garis besar mengenai pengertian lingkungan hidup dan juga dasar hukum dari lingkungan hidup, kali ini kita akan membahas mengenai dokumen-dokumen apa saja yang wajib untuk disertakan ketika ingin mengajukan perizinan usaha lingkungan hidup. Jadi ini adalah beberapa usaha-usaha yang wajib menyertakan dokumen-dokumen yang harus disertakan dalam perizinan ketika ingin melakukan kegiatan atau usaha terkait lingkungan hidup. Jadi di dalam perizinan untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha lingkungan hidup itu ada yang namanya dokumen AMDAL, dokumen UKL-UPL, dan juga dokumen SPPL. Nah, untuk AMDAL itu sendiri, pengertiannya adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Sedangkan UKL-UPL adalah upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan. Sedangkan SPPL adalah surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Jadi, ketiga dokumen ini nantinya yang akan menjelaskan mengenai jenis usaha, kemudian dampak usaha yang akan ditimbulkan dari kegiatan usaha yang kita lakukan. Kita lihat di situ ada beberapa usaha yang wajib menyertakan AMDAL, UKL, UPL, SPPL, dari mulai usaha multisektor, pertahanan, pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan, perhubungan, teknologi satelit, perindustrian, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan pemukiman, sampai macam-macam usaha dari energi dan sumber daya mineral. Nah, untuk perizinan sendiri itu adalah suatu hal yang wajib untuk dilakukan ketika akan memulai suatu kegiatan atau usaha di bidang lingkungan hidup. Karena izin itu sebagai alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan perilaku masyarakat, baik yang bersifat represif maupun preventif. Untuk yang represif karena diharapkan dengan adanya izin ini dapat menanggulangi masalah lingkungan yang bisa timbul dari akibat aktivitas manusia, sehingga pencemaran maupun perusakan lingkungan itu bisa dapat tertanggulangi. Selain itu pula, izin juga punya sifat preventif karena di dalam izin itu berarti suatu pemegang izin itu tidak bisa lepas dari yang namanya perintah dan juga kewajiban yang harus ditaati. Jadi ada perintah untuk membuat izin dan si pemegang izin tadi juga berkewajiban untuk mentaati izin yang telah diberikan. Nah, jadi di dalam izin itu ada izin lingkungan dan juga izin usaha. Untuk izin lingkungan ini harus diurus terlebih dahulu dan diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib menyertakan dokumen AMDAL, UKL, UPL, atau SPPL. Nah, ketika nantinya sudah diterbitkan izin lingkungan, ini baru bisa memiliki izin usaha. Jadi di dalam perizinan itu AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL ini sebagai kelengkapan data-data terkait izin yang akan diberikan. Apakah izin ini ditolak ataupun dikabulkan, ini nanti juga melihat dari yang namanya dokumen AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL. Nah, kita akan membahas satu persatu. AMDAL itu apa, UKL, UPL itu apa, SPPL itu apa. Nah, untuk AMDAL itu tadi analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi ketiga dokumen ini sebenarnya sama tapi juga memiliki perbedaan. Nah, untuk persamaan dari ketiga dokumen ini jadi terkait waktu penyusunan. Nah, untuk waktu penyusunannya itu AMDAL, UKL, UPL maupun SPPL ini sama-sama disusun sebelum dilaksanakan suatu usaha atau kegiatan. Jadi, penanggung jawab dari usaha ini harus memiliki rencana pengelolaan dan pemantauan dari dampak yang akan ditimbulkan dari usahanya tersebut. Jadi dengan adanya AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL ini
ada dijelaskan di dalamnya mengenai usaha saya ini akan saya kelola seperti apa, kemudian dampak yang timbul ini apa saja, sehingga ini menjadi salah satu pandangan bagi pemerintah apakah akan menerbitkan atau mengabulkan izin atau menolak izin yang diajukan. Nah, selain dari waktu penyusunan, ini juga dilihat dari tujuan penyusunan. Nah, untuk tujuan penyusunan ini bagi pemrakarsa atau pelaku usaha ini supaya suatu usaha yang dilakukannya itu tidak menimbulkan suatu pencemaran, perusakan, gangguan tentunya terhadap lingkungan. Sedangkan bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan adanya dokumen AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL ini bisa sebagai bahan untuk mengambil keputusan apakah rencana usaha atau kegiatan yang diajukan itu nanti layak atau tidak untuk dilaksanakan, layak atau tidak untuk diberikan izin. Nah, selain memiliki persamaan yang sama, antara AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL ini juga memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama terkait skala usaha atau skala kegiatan yang dilakukan. Untuk misalnya ingin melakukan atau mendirikan suatu gedung hotel. Hotel ini letaknya berada di lahan seluas kurang dari 5 hektar atau lebih dari 5 hektar. Jika lebih dari 5 hektar ini tentu saja risiko maupun dampak atau kegiatan yang dilakukan lebih besar. Nah, AMDAL ini adalah dokumen yang khusus dibuat untuk kegiatan atau usaha dengan dampak yang besar atau dampak yang penting. Sedangkan UKL UPL ini dokumen dengan dampak yang tidak terlalu penting atau tidak terlalu besar. Sedangkan SPPL ini hanya berupa surat pernyataan kesanggupan bahwa si penanggung jawab usaha itu mampu untuk mengelola dan memantau usahanya supaya tidak berdampak buruk pada lingkungan hidup. Nah, jika tadi kita misalnya ingin mengusahakan hotel yang letaknya ada di lahan seluas kurang dari 5 hektar, berarti ini kan tidak terlalu berdampak besar, sehingga dokumen dipergunakan bisa menggunakan UKL dan UPL. Sedangkan jika dibangun di lahan yang lebih dari 5 hektar, tentu kegiatan dan usahanya lebih besar, dampaknya pun demikian, sehingga yang dipergunakan adalah AMDAL. Jadi untuk menentukan memakai AMDAL atau UKL, SPPL ini dilihat dari salah satunya adalah skala usahanya. Bisa dilihat dari luas lahan, luas bangunan, kapasitas produksinya, misal terkait listrik ya besar tegangannya, kemudian tekanan udara misalnya, dan lain-lain. Nah, selain melihat dari skala usaha dan kegiatan, juga melihat dari dampak terhadap lingkungan. Tadi saya sampaikan bahwa untuk AMDAL itu dampaknya adalah untuk usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting atau dampak yang besar. Sedangkan UKL UPL itu sebaliknya, jadi untuk dampak yang tidak terlalu penting atau yang tidak terlalu besar. Nah, untuk format penyusunan dari dokumen ini, untuk AMDAL sendiri itu kita bisa lihat format penyusunannya di dalam lampiran 1, 2, dan 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012. Sedangkan untuk yang UKL UPL ini ada di lampiran keempat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012. Sedangkan yang untuk SPPL ada di lampiran kelima Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012. Jadi bisa dilihat di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 ini tentang bentuk format penyusunan dokumen ini. Jadi letaknya berbeda-beda. Untuk yang AMDAL ada di lampiran 1, 2, 3, UKL ada di lampiran 4, SPPL ada di lampiran 5. Nah, lalu bagaimana dengan penyusunannya? Siapa yang boleh menyusun? Apakah si pemrakarsa atau si pelaku usaha atau pemerintah yang boleh menyusun? Nah, ternyata antara AMDAL dengan UKL, UPL, dan SPPL ini terdapat perbedaan dalam hal penyusunan dokumen. Nah, untuk AMDAL ini yang boleh menyusun adalah dari dinas terkait, instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Jadi ada tim yang telah memiliki
berkompetensi khusus terkait menyusun AMDAL. Jadi tidak boleh sembarang orang atau misalnya si pemrakarsa atau si pelaku usaha yang langsung menyusun, tetapi oleh tim khusus yang sudah berkompetensi dalam penyusunan AMDAL. Jadi untuk mekanisme penyusunannya itu dalam menentukan dokumen AMDAL atau membuat dokumen AMDAL itu harus melewati suatu tahapan penilaian AMDAL yang dilakukan oleh komisi penilai AMDAL. Jadi ada komisi khusus yang bertugas untuk menilai AMDAL ini layak atau tidak untuk dilanjutkan, dikabulkan isinya. Jadi si pelaku usaha atau pemrakarsa ini harus presentasi menyampaikan di depan komisi penilai AMDAL ini terkait jenis usahanya, jenis kegiatannya, lalu skala usaha kegiatannya, dampak dari usaha kegiatannya, tujuannya. Nah, sehingga nanti menjadi pertimbangan dari komisi penilai AMDAL ini terkait dokumen AMDAL yang diajukan. Sedangkan untuk yang UKL UPL dan SPPL ini tidak harus oleh komisi penyusun AMDAL seperti tadi, tapi bisa disusun langsung oleh pemrakarsa usaha atau kegiatan atau si pelaku usaha tadi. Jadi sesuai format lalu bisa disusun sendiri. Tetapi ada beberapa daerah itu yang mewajibkan bahwa untuk menyusun UKL UPL juga seperti AMDAL tadi harus presentasi dulu, ada surat rekomendasi dan lain-lain. Tapi ada juga beberapa daerah yang tidak mewajibkan. Jadi selain melihat dari peraturan Menteri Lingkungan Hidup, juga melihat dari peraturan daerah masing-masing yang punya kebijakan berbeda-beda. Sedangkan untuk yang SPPL atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan ini hanya mengisi form, jadi ada form di instansi terkait Dinas Lingkungan Hidup dan lalu kita bisa mendaftarkan itu bahwa kita menyanggupi bahwa usaha atau kegiatan kita ini bisa kita kelola, bisa kita pantau dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Nah, untuk bisa mengetahui apakah suatu usaha atau kegiatan kita ini tergolong wajib AMDAL atau wajib UKL UPL atau wajib SPPL ini bisa dilakukan semacam penyaringan. Ini sesuai dari aturan-peraturan menteri di peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2012. Jadi ada kriteria-kriteria di situ yang ada di dalam lampiran 1 peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2012. Apakah usaha apa saja yang wajib untuk dilakukan AMDAL, wajib UKL UPL atau SPPL. Nah, di situ bisa ditentukan sehingga selain kita melihat dari peraturan Menteri Lingkungan Hidup seperti tadi yang saya katakan, kita juga bisa sesuai dengan peraturan dari gubernur, bupati, wali kota di masing-masing daerah setempat. Jadi sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan wajib AMDAL, wajib UKL UPL atau SPPL. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang AMDAL, UKL UPL dan SPPL terkait persamaan, perbedaan dari dokumen-dokumen yang wajib untuk disertakan ketika pelaku usaha atau pemrakarsa dari suatu kegiatan usaha lingkungan hidup yang ingin mengajukan izin usaha terkait kegiatannya. Berikut ini adalah bagian terkait penyusunan dokumen AMDAL. Jadi diawali dari pemrakarsa atau pelaku usaha baik perorangan atau tunggal, terpadu maupun kawasan yang wajib meminta saran dan pendapat dari masyarakat setempat. Karena seperti saya katakan tadi bahwa usaha yang mengajukan wajib AMDAL itu berarti usaha atau kegiatan dengan dampak yang penting atau yang besar, skala kegiatannya juga besar, sehingga pasti berpengaruh pada kehidupan masyarakat sekitarnya. Maka dari itu wajib untuk meminta saran dan pendapat dengan mengumumkan rencana kegiatannya, kemudian bagaimana pengelolaannya, bagaimana pemantauannya, kemudian dampak apa yang akan timbul, tujuan dari usaha atau kegiatan yang dilakukan ini apa. Kemudian nanti juga bisa berkonsultasi secara publik dengan masyarakat setempat yang akan dituangkan kemudian di dalam dokumen AMDAL. Jadi
dalam dokumen AMDAL ini berisi tentang kerangka acuan terkait usaha atau kegiatan yang dilakukan, kemudian kenapa kok harus wajib AMDAL, kemudian ada RPL-nya berarti ada rencana terkait pengelolaan dan juga pemantauan dari usaha dan kegiatannya ini. Yang kemudian dari pengajuan dalam dokumen AMDAL ini yang dijadikan pertimbangan bagi tim penyusun yang sudah berkompetensi dalam penyusunan AMDAL. Selanjutnya mengenai pemeriksaan UKL-UPL, sama seperti dokumen AMDAL tadi, jadi diawali dari pemrakarsa atau si pelaku usaha dengan mengisi formulir UKL-UPL yang ada di instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, berdasarkan aturan atau wewenang yang diberikan dari Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota setempat. Yang kemudian dilakukan pemeriksaan administrasi, apabila kurang lengkap maka akan dikembalikan untuk dilengkapi. Apabila administrasi sudah lengkap maka akan dilakukan pemeriksaan UKL-UPL untuk kemudian diketahui apakah disetujui atau ditolak pengajuan dokumen UKL-UPL terhadap usaha atau kegiatan lingkungan hidup yang diajukan. Nah, selain perizinan sebagai salah satu hal yang wajib atau penting untuk dilakukan di dalam kegiatan atau usaha lingkungan hidup, ada yang namanya juga audit lingkungan. Ini sebagai evaluasi yang dilakukan terkait patuh atau taat tidaknya penanggung jawab usaha kegiatan terhadap aturan hukum atau persyaratan hukum serta kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pada saat pengajuan izin itu, izin dijadikan sebagai alat kontrol atau sebagai alat yang diberikan oleh pemerintah, perintah dari pemerintah terhadap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang wajib untuk dipatuhi dan ditaati. Nah, ini akan dievaluasi apakah selama izin yang diberikan telah dikabulkan dan usaha atau kegiatan yang telah dilaksanakan oleh si prakarsa atau pelaku usaha ini sudah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab atau telah ditaati atau belum. Nah, oleh Menteri Lingkungan Hidup ini mewajibkan untuk melakukan suatu audit lingkungan hidup ini kepada usaha atau kegiatan tertentu, khususnya yang punya risiko tinggi, khususnya yang punya dampak yang besar dan dampak yang penting terhadap lingkungan hidup. Nah, auditnya juga selain terhadap usaha atau kegiatan tertentu juga kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan yang menunjukkan misalnya ada yang tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga audit ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat ketaatan atau tingkat ketidaktaatan dari penanggung jawab usaha atau kegiatan usaha lingkungan hidup. Setelah dilakukan audit atau evaluasi terhadap kegiatan atau usaha yang dilakukan dengan melihat apakah selama ini penanggung jawab dari usaha dan kegiatan tersebut telah betul-betul mentaati aturan, melaksanakan kewajibannya atau tidak. Nah, ini iya atau tidaknya si penanggung jawab ini melaksanakan kewajiban tetap dilakukan ke tahap selanjutnya, yaitu pengawasan. Jadi ada pengawasan yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota setempat dengan mendelegasikan kewenangan mereka ke dalam suatu pengawasan yang akan dilakukan oleh instansi terkait yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi akan diawasi apakah jika si penanggung jawab usaha ini melakukan pelanggaran atau tidak taat dan tidak menjalankan kewajibannya, maka akan ada sanksi yang akan diberikan. Tapi jika dalam pengawasan ini tetap taat aturan, tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka akan terus mendapatkan dukungan agar usaha dan kegiatan yang dilakukan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jika dalam audit dan juga pengawasan ini oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota yang telah mendelegasikan kewenangannya ke instansi atau dinas terkait,
ternyata ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan yang telah diberikan, nah maka akan diterapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan. Nah, jenis-jenis sanksi administratifnya antara lain teguran tertulis, jadi akan diberikan SP atau surat peringatan terlebih dahulu terhadap penanggung jawab usaha atau kegiatan, dan ketika dengan teguran tertulis tidak ada perubahan, maka akan dilaksanakan paksaan pemerintah. Nah, untuk paksaan pemerintah ini jenis-jenisnya misalnya penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan limbah, dibongkar jenis usahanya, kemudian disita barang-barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, kemudian dihentikan sementara seluruh kegiatan atau melakukan tindakan lain yang tujuannya adalah supaya bisa menghentikan pelanggaran dan tindakan untuk memulihkan kembali fungsi dari usaha atau kegiatan lingkungan hidup yang seharusnya. Kemudian sanksi lain misalnya dibekukan izin lingkungannya atau dicabut izin lingkungannya. Nah, terkait sanksi yang berbentuk paksaan pemerintah ini, misalnya juga bisa dilakukan langsung tanpa harus ada teguran tertulis terlebih dahulu. Misalnya jika usaha atau kegiatan yang dilakukan itu sudah mengancam secara serius, sangat serius bagi manusia atau masyarakat dan lingkungan hidup sekitar, sehingga dampak yang ditimbulkan secara bisa muncul lebih besar, lebih luas jika tidak segera untuk dihentikan, misalnya bisa mencemarkan dan merusak lingkungan sekitar jika tidak segera untuk diberhentikan, atau dengan adanya usaha atau kegiatan tersebut justru kerugiannya akan lebih timbul sangat besar dari yang dibayangkan bagi lingkungan hidup. Jika tidak segera dihentikan, maka akan justru merugikan dalam hal pencemaran dan perusakan lingkungan. Nah, itu tadi penjelasan lebih lanjut terkait materi penataan lingkungan hidup. Semoga bermanfaat, selamat belajar. Mohon maaf jika ada kurang dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.